Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismu Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, hadirin wal hadirat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua diberkahi, dicintai dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah menjadi sunnatullah bahwasanya siapa saja manusia yang pernah terlahir ke atas muka bumi ini pasti menginginkan kebahagiaan. Siapapun dia, apapun profesinya, yang namanya manusia pasti ingin bahagia. Orang kaya ingin bahagia, orang miskin ingin bahagia. Para pejabat ingin bahagia, rakyat juga ingin bahagia. Para raja ingin bahagia, hamba sahaya juga ingin bahagia. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari begitu banyaknya hamba Allah, dari begitu banyaknya manusia yang terlahir ke atas muka bumi ini yang semuanya menginginkan kebahagiaan, sedikit yang paham, bahkan banyak yang salah paham di mana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan bagi seorang hamba Allah. Mungkin ada satu kelompok yang berpikir bahwasanya kebahagiaan seorang manusia itu terletak pada harta yang ia miliki. Kalau ia menjadi orang yang kaya, ia pasti akan bahagia. Kalau ia bisa membeli segala-galanya, ia pasti akan bahagia. Padahal hadirin, sejatinya tidak ada korelasinya antara kebahagiaan seorang manusia dan harta benda yang ia miliki. Karena kalaulah harta menjadi tolak ukur kebahagiaan seorang manusia, maka hamba Allah yang paling bahagia itu dalam sejarah adalah Qarun. Karena Qarun begitu kaya, Qarun bisa membeli apa saja, Qarun memiliki apa saja, tetapi Qarun tidak bahagia. Justru Qarun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Mungkin ada lagi satu kelompok manusia yang berpikir bahwasanya kebahagiaan seorang manusia itu terletak pada tahta dan jabatannya yang ia miliki. Ia katakan betapa bahagianya aku kalau aku memiliki jabatan ini. Betapa bahagianya aku kalau aku mempunyai jabatan ini. Betapa bahagianya aku kalau aku meraih jabatan ini. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kebahagiaan seorang manusia, seorang hamba Allah tidak ada kaitannya dengan tahta dan jabatan yang ia miliki. Karena kalaulah tahta dan jabatan menjadi tolak ukur kebahagiaan seorang manusia, maka hamba Allah, manusia yang paling bahagia dalam sejarah bernama Fir'aun. Karena Fir'aun memiliki tahta, Fir'aun memiliki jabatan. Bahkan betapa saking tingginya jabatan Fir'aun, pernah satu ketika Fir'aun berhadapan di hadapan para orang-orang Mesir, penduduk Mesir waktu itu. Fir'aun berkata, "Fasjudu liya, sujudlah kalian semua. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi." Begitu luar biasanya Fir'aun, punya tahta, punya jabatan, punya segala-galanya. Tapi apakah Fir'aun termasuk orang yang bahagia? Tidak hadirin. Justru Fir'aun tergolongkan orang-orang yang celaka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Mungkin ada pula sekelompok manusia yang berpikir bahwasanya kebahagiaan seorang manusia itu terletak pada ilmu yang ia miliki. Ia katakan, aku akan bahagia kalau aku punya ilmu, kalau aku menjadi orang yang pintar, kalau aku sarjana, kalau aku magister, kalau aku doktor. Padahal sejatinya semua itu memang penting, tapi kebahagiaan seorang manusia tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Karena kalaulah ilmu menjadi tolak ukur kebahagiaan seorang manusia, seorang hamba Allah, maka hamba Allah yang paling bahagia itu adalah iblis. Karena iblis begitu luar biasa pintar, iblis begitu luar biasa memiliki ilmu pengetahuan yang begitu banyak, tapi iblis tidak bahagia. Justru iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Lantas di mana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan seorang manusia, seorang hamba Allah? Maka para ulama-ulama kita mengatakan kebahagiaan seorang manusia, kebahagiaan seorang hamba Allah terletak manakala dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang beriman kepada Allah dengan harta atau tanpa harta, dengan jabatan atau tanpa jabatan, dengan ilmu atau tanpa ilmu, dia pasti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Qarun yang punya harta tidak digolongkan sebagai orang yang bahagia? Justru dilaknat oleh Allah karena Qarun tidak beriman kepada Allah. Kenapa Fir'aun yang punya tahta jabatan begitu tinggi tidak bahagia? Karena Fir'aun tidak beriman kepada Allah. Kenapa iblis
yang begitu pintar, begitu cerdas, dilaknat oleh Allah karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabiullah Adam alaihissalatu wasallam pada waktu itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang-orang beriman yang hari ini telah dititipkan keimanan dalam diri kita, maka itu merupakan sumber daripada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Teruslah jaga, teruslah kokoh, teruslah perbaharui dan konsistenkan keimanan yang ada dalam diri kita. Memang yang namanya iman, al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kita sebagai orang-orang beriman, terus dan terus kita mengkonsistenkan, memperbaharui, mengindahkan keimanan yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Tentu ada banyak cara untuk kita mengkonsistenkan keimanan kita. Salah satunya, dahulu Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, Jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Perbaharui keimanan kalian, perbaiki keimanan kalian, konsistenkan keimanan kalian. Lalu para sahabat bertanya di hadapan Rasulullah, wa kaifa nunajidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya agar kami memperbaharui, memperbaiki, mengkonsistenkan keimanan kami? Maka Rasulullah SAW memberikan satu solusinya, memberikan satu caranya. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, ucapkanlah la ilaha illallah. Teruslah berzikir la ilaha illallah. Maka itu merupakan salah satu cara kita untuk mengkonsistenkan keimanan yang ada di dalam diri kita. Terus jaga keimanan kita apapun yang terjadi, berbagai macam goncangan demi goncangan yang melanda kita hari ini. Terus yang harus pertama kita jaga adalah keimanan yang ada di dalam diri kita. Karena iman merupakan nikmat Allah yang sangat besar, yang paling besar yang Allah titipkan dalam diri kita. Iman merupakan kunci surga untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah." Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis lain dijelaskan, dalam riwayat lain, siapa orang yang sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia pasti dan pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus wahai hadirin, jaga keimanan kita, konsistenkan keimanan kita. Jangan sampai keimanan yang telah ada dalam diri kita ini mengendur atau bahkan sampai keluar daripada hati kita. Jadi orang beriman, maka kita pasti dan pasti akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan dapat menambah rasa persaudaraan sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.